Saya ingin bercerita sedikit mengenai 7 tahun yang lalu, waktu saya karena kecelakaan terpilih menjadi wali kota. Saat itu saya dipilih hanya 37%, hanya terpaut sedikit dengan yang kandidat nomor 2, 37%. Kemudian pada saat yang pilkada kedua, karena saya sudah bekerja 5 tahun, pilkada kedua, tanpa kampanye, saya tanpa keluar uang serupiah pun, saya dipilih 91%. Waktu pilkada yang pertama, setelah terpilih, Jumatnya dilantik, Jumat dilantik. Saya sudah 25 tahun, itu tidak pernah ikut upacara. Tidak pernah ikut upacara. Karena 23 tahun saya hidup di usaha ekspor produk-produk kayu. Sebelumnya, saya juga ikut upacara, tapi hanya sebagai peserta upacara. Hari Jumat dilantik, kemudian Sabtunya libur, Minggunya libur, Seninnya jam 7 saya masuk. Protokol menyampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Waduh, 25 tahun nggak pernah upacara, masuk langsung disuruh jadi inspektur upacara. Saya tanya ke protokol, gimana itu cara jadi inspektur? Gampang kok Pak. Oh, kalau gampang saya mau. Gimana? Nanti kalau komandan upacara lapor Pak, Bapak jawab, laksanakan. Gampang. Terus kalau nanti ada Bapak hormat, Bapak hormat saja. Saya pikir gampang. Terus kalau nanti ada apa terakhir bubarkan, Bapak jawab bubarkan. Wah, kalau itu gampang. Pikiran saya. 74 di hadapan 4.000 peserta upacara, saya naik podium. Mulai upacara. Komandan upacara maju ke saya. Lapor. Bla 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 bla. Saya jawab, laksanakan. Langsung kembali. Waduh, selamat ini saya. Nah, ternyata yang kedua enggak selamat. Hormat, gerak. Saya hormat. Saya mikir kok enggak disuruh turun-turun ini. Tapi sudah bermenit-menit saya tadi, lebih dari 5 menit. Mulai tertawa ini peserta upacara. Waduh, keliru ini saya. Terus dari depan saya peserta upacara lagi. Waduh, keliru ini saya lepas baru tadi ternyata semuanya tertawa. Besoknya masuk koran. Terakhir saya sampaikan bubarkan. Gitu. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang serius lagi, ini juga cerita betul. Saya masuk, saya diberi ajudan di balai kotanya. Bapak, ini disiapkan ajudan untuk Pak Wali. Ajudan, ya. Nah, ini ternyata problem juga. Saya dapat ajudan, saya ini kan kurus, badan saya ini beratnya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi tegap dan ganteng. Ada problem. Setiap tamu yang hadir di balai kota yang disalami ajudan saya terus. Sebulan ya saya masih kuat. 2 bulan masih kuat, 3 bulan saya nggak kuat. Setelah itu ya saya copot, saya ganti yang lebih jelek dari saya. Setelah saya ganti, sampai sekarang selamat saya. Kalau ada tamu yang disalami saya terus. Pak, oh berarti saya sudah punya potongan jadi wali kota. Sebelumnya, karena ajudan saya lebih tegap, lebih ganteng, saya dianggap nggak punya potongan. Mau cerita lagi yang lucu? Nanti jadi stand up komedi nanti.
Satu lagi aja lah, satu lagi. Ini cerita juga jadi wali kota. Selama 7 tahun saya jadi wali kota, saya juga kaget ya. Setelah 3 tahun itu, mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang ke kantor, ada yang datang ke rumah dinas. Saya buka total yang namanya kantor dan rumah dinas untuk siapapun, terutama rakyat saya di Solo. Ada mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang bawa anaknya. Anaknya itu sakit panas, anget. Loh, kenapa dibak saya? Enggak dibak ke dokter. Enggak Pak, ini sudah 2 hari ini mengingo. Nyebut nama Pak Jokowi gitu terus. Waduh, ini saya jadi, ya oke, saya masuk ke kamar kecil dan saya basuh. Apa ini? Tangan saya, biar dingin. Saya keluar lagi, saya doain, kemudian saya usap mukanya anak itu. Udah sembuh, udah pulang, besoknya saya suruh cek ajudan, coba dicek anaknya. Balik, gimana, udah sembuh? Udah Pak, udah sekolah. Waduh, saya sakti juga ini. Tapi ada yang ini yang lebih fatal. Saat itu saya baru hadir di sebuah kampung, ada acara. Saya ditelepon dari Satpol penjaga keamanan di rumah dinas. Pak, ini Bapak harus cepat kembali ke rumah dinas. Loh, ada apa? Anu Pak, ini ada dua mobil station penuh dengan orang, satu RT datang ke rumah dinas. Loh, terus ada apa? Ini Pak, ada yang kesurupan. Kesurupan dibawa ke saya coba. Ya udahlah, suruh nunggu. Jangan lama-lama Pak, ini orangnya ini gulung-gulung di depan garasi gitu. Yang kesurupan tuh gulung-gulung di depan garasi. Ya udahlah, saya selesaikan acara di kampung, kemudian saya pulang ke rumah dinas. Masuk ke rumah dinas saya lihat, waduh bener gulung-gulung di depan garasi itu yang kesurupan. Saya apain ya? Sudah, saya masuk kamar. Saya buka kulkas, saya cari es itu. Saya pegang esnya agak lama itu. Terus saya suruh ke ajudan. Udah itu yang kesurupan, suruh pegangin, bawa ke kursi panjang di ruang tamu. Saya pegang es itu. Saya masukkan lagi, dan saya datang ke ruang tamu, itu. Saya doain, kemudian saya usap lagi. Ini kan habis megang es itu. Mungkin setannya juga kaget, ini wali kota ini sakti betul kok dingin sekali gitu. Saya gini kan, saya juga kaget gitu. Langsung dia tuh pegang kaki saya bawah itu langsung, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya juga kaget, waduh ini sembuh bener ini. Kaget betul. Itu pengalaman, ini pengalaman bener, ini bukan cerita bohong, ini pengalaman bener, enggak percaya tanya supir saya. Tanya di rumah dinas, tahu semuanya itu. Tapi kalau di sini ada wartawan, jangan dimasukkan koran. Iya, rumah dinas saya nanti penuh orang kesurupan hanya minta disembuhkan nanti.